Baik, terima kasih atas perhatian dari kawan-kawan semua. Jadi di sini saya akan mempresentasikan tugas yang sudah saya buat untuk memenuhi mata kuliah seminar fisika. Jadi judul yang saya ambil di sini adalah penerapan teknik scaffolding dan problem solving dalam modul pembelajaran quantum learning untuk meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa. Oleh saya sendiri, Mes Malela, NIM 17010500073. Lalu kita ada sistem penulisan. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka, bab 3 metodologi penelitian, bab 4 hasil penelitian dan pembahasan, bab 5 kesimpulan. Ya, ini ada beberapa latar belakang yang sudah saya siapkan. Kita bisa lihat pada slide yang ada. Ya, ilmu pengetahuan alam atau IPA merupakan produk atau isi mencakup fakta, konsep, prinsip, hukum-hukum, dan teori IPA. Jadi pada hakikatnya IPA terdiri dari 3 komponen, yaitu sikap ilmiah, proses ilmiah, dan produk ilmiah. Hal ini berarti IPA tidak hanya terdiri atas pengumpulan pengetahuan berbagai macam fakta yang terjadi. IPA juga merupakan kegiatan atau proses aktif menggunakan pikiran dan mempelajari gejala-gejala alam yang belum dapat diungkapkan. Oleh karena itu, sebagai ilmu yang mempelajari tentang gejala alam, perlu ditekankan pula proses penemuan sebagai suatu keterampilan untuk mengembangkan kemampuan berpikir siswa. Berpikir kritis merupakan suatu bagian penting untuk memecahkan masalah di dalam kehidupan. Berpikir kritis juga merupakan suatu proses belajar dan hal ini bukanlah kemampuan genetik dari orang tua. Hal ini merupakan sebuah proses dalam menghadapi sebuah persoalan dalam kehidupan dan sebaiknya juga sudah diajarkan sejak dini kepada seorang anak. Berdasarkan kenyataan yang terjadi proses pembelajaran di sekolah menengah pertama atau SMP, khususnya pada mata pelajaran fisika, kurang meningkat kreativitas berpikir dan keterampilan yang dimiliki siswa, para guru di sekolah lebih menitikberatkan pada kemampuan kognitif. Yang berikut. Selain itu, proses pembelajaran yang dilakukan oleh banyak tenaga pendidik saat ini cenderung pada pencapaian target kurikulum yang lebih mementingkan pada penghafalan konsep bukan pemahaman. Hal ini dapat dilihat dari proses pembelajaran di dalam kelas yang selalu didominasi oleh guru saat menyampaikan materi. Biasanya guru menggunakan metode ceramah, mencatat di papan tulis, dan hanya memberikan contoh soal, sehingga dalam proses pembelajaran tersebut, siswa mempunyai peran yang sangat sedikit, yaitu siswa hanya duduk, mencatat, dan mendengar apa yang disampaikan guru, serta sedikit memberikan kesempatan bertanya, sehingga suasana kelas menjadi menjenuhkan dan kurang menarik minat siswa. Yang berikut adalah tinjauan pustaka. Ya, hakikat belajar. Dalam dunia pendidikan, belajar menjadi kegiatan inti dari keseluruhan proses pendidikan. Yang berikut kemampuan berpikir kritis, interpretasi, analisis, evaluasi, interferensi, eksplanasi. Yang berikut adalah model pembelajaran. Model pembelajaran mengarahkan guru dalam mendesain pembelajaran untuk membantu siswa sehingga tujuan pembelajaran tercapai. Model pembelajaran adalah bentuk pembelajaran yang menggambarkan kegiatan dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Yang berikut adalah model pembelajaran quantum learning, kita bisa lihat pada slide. Teknik scaffolding juga kita bisa. Teknik scaffolding merupakan suatu teknik di mana siswa diberikan kebebasan untuk berpikir dan menyelesaikan masalah sendiri. Akan tetapi siswa diberi bantuan pada tahap pembelajaran seperti arahan sehingga pelajaran dapat terarah dan tujuan pembelajaran dapat tercapai. Yang berikut adalah teknik problem solving. Teknik problem solving adalah suatu teknik yang menggambarkan pengalaman atau masalah seorang yang disusun untuk memancing perhatian atau perasaan para peserta didik. Ya. Yang berikut penerapan teknik problem solving pada model pembelajaran quantum learning terhadap kemampuan berpikir kritis siswa. Ya. Prosedur penelitian, tahap persiapan, tahap pelaksanaan penelitian, tahap pengumpulan data, teknik instrumen pengambilan data, tes kemampuan berpikir kritis siswa, instrumen pengambilan data soal uraian. Ya, analisis persyaratan ujian persyaratan analisis kita bisa lihat di slide yang ada. Yang berikut kemampuan awal sampel kita bisa lihat pada slide, uji hipotesis penelitian kita bisa lihat pada slide yang ada.
Ya, yang berikut uji hipotesis kedua juga kita bisa lihat pada slide yang ada. Pembahasan, pengambilan sampel, ya kita bisa lihat. Uji kemampuan awal sampel, uji persyaratan, uji normalitas dan homogenesis. Uji hipotesis, uji T, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis yang signifikan antara siswa yang diajar menggunakan teknik scaffolding dan model pembelajaran quantum learning dengan siswa yang diajar menggunakan teknik problem solving dan model pembelajaran quantum learning. Kita bisa lihat pas slide. Kesimpulan, terdapat perbedaan kemampuan berpikir kritis yang signifikan antara siswa yang diajar menggunakan teknik scaffolding dan model pembelajaran quantum learning dengan teknik problem solving dan model pembelajaran quantum learning dengan T hitung sama dengan 3,633 lebih besar dari T tabel sama dengan 1,994 pada taraf signifikan alfa sama dengan 0,05. Kemampuan berpikir kritis antara siswa yang diajar menggunakan teknik scaffolding dan model pembelajaran quantum learning signifikan lebih tinggi daripada siswa yang diajar menggunakan teknik problem solving dalam model pembelajaran quantum learning dengan T hitung 3,633 lebih besar T tabel 1,669 pada taraf signifikan A sama 0,05. Ya, demikian presentasi saya. Jika ada kekurangan, saya mohon kepada kawan-kawan semua untuk dapat memberikan masukan. Terima kasih. Salam.